Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai para teman-teman insan SIG, saya Mamah Dede mengajak Anda semua di bulan Ramadan ini agar lebih giat bekerja. Kenapa? Bekerja merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Anda silahkan lihat dalam At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasarallahu wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan menilai, akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Coba Anda lihat semua. At-Taubah 105. Allah perintahkan kita semua hamba Allah agar bekerja di alam dunia. Tidak Allah perintahkan hanya kepada kaum laki-laki. Tidak juga Allah perintahkan kepada kaum perempuan. Namun semua manusia, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulnya, dinilai oleh orang-orang yang beriman. Saya mengajak Anda semua insan SIG, walaupun kita bekerja, jangan Anda mengatakan, aduh lagi bulan puasa, kerja saya kayaknya lemes. Emang Anda doang yang puasa? Berapa banyak manusia di alam dunia yang beragama Islam yang saat ini kita berpuasa. Lihat oleh Anda dong Quran Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Masya Allah. Ini sejarah 3.600 tahun yang lampau. Perempuan yang bernama Hajar, dia tidak tinggal diam. Ketika suaminya Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, menyebarluaskan agama atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang baru melahirkan, punya bayi yang diberikan Ismail. Air susu kering, perbekalan minum sudah habis. Dirinya haus, anaknya haus. Perempuan yang bernama Hajar tidak tinggal diam. Kata Allah, lari ke sofa, gagal, bangkit. Lari ke Marwa, gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Apa pelajarannya kita ambil? Bahwa kita perempuan jangan tinggal diam di alam dunia. Wajib bekerja, berusaha demi mengarungi hidup dan kehidupan. Tapi punten, jangan lupa. Kata Allah, yang namanya bekerja, yang namanya berusaha, dimulai dari sofa, diakhiri di marwah. Apa sih mana sofa? Sofa itu ketegaran jiwa. Sofa itu kesucian hati. Artinya bekerja di alam dunia, wahai baik laki-laki maupun perempuan. Dimulai dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, saya bisa. Salah. Kalau Anda mengatakan, terang aja. Dia mah modalnya gede. Modal gede kalau otak tidak jalan, nggak bakal jalan. Modal dengkul, kalau otak jalan, pasti jalan. Itu janji Allah. Bekerja karena Allah. Yang namanya sofa. Hati yang suci. Saya bekerja karena Allah, bukan pengen dipuji orang. Makanya karena kita karena Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Yuk tunjukkan. Saya olehmu ya Allah diberikan kesehatan. Kesehatan yang dalam diri saya dimanfaatkan buat saya bekerja. Saya olehmu ya Allah diberikan juga olehmu ya Allah tenaga dan kekuatan. Maka tenaga dan kekuatan saya dipakai di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan lupa. Jangan sekali-kali Anda punya alasan. Aduh, lagi puasa lemes banget. Salah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan saya kadar kemampuan. Kenapa? Puasa itu detok. Anda bayangkan 11 bulan kita makan minum pagi, sore, siang, malam. Semua dalam tubuh kita ini banyak sampah. Segala macam kita makan. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dalam 1 tahun hanya 1 bulan, di bulan Ramadan
kita berpuasa namanya didetoksinasi. Dibuang hampas. Dibuang yang tidak berguna buat tubuh kita. Diganti dengan energi yang baru. Yuk Bu, jangan lupa. Karena Allah. Namun usaha di alam dunia diakhiri kata Allah inna sofa wal marwah. Apa sih arti marwah? Marwah ini mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa bekerja di tempat ini. Alhamdulillah ya Allah. Saya punya penghasilan. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa membantu ekonomi keluarga. Begitu Bu. Syukur bukan kebutuhan orang lain. Kebutuhan kita. Anda lihat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa innama yaskuru nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu kebutuhan dia sendiri. Barang siapa yang kufur dengan nikmat Allah, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi kata Allah, orang yang mensyukuri nikmat Allah, dirinya sendiri akan bisa menikmati. Makanya yang pertama mensyukuri nikmat. Yang kedua arti marwah, menghargai orang lain. Hidup jangan sombong, gue paling hebat, gue paling tinggi jabatan, gue paling kaya, gue paling terkenal, gue paling pinter, dan itu dibenci oleh Allah. Hargai orang lain. Anda silahkan dia. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kalian semua aku ciptakan asalnya dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian laki-laki perempuan untuk ta'aruf, kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang takwa. Nah, insan SIG yang saya muliakan, tujuan puasa la'allakum tattaqun. Sementara orang yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah orang takwa. Bukan karena kaya, bukan karena tinggi jabatan, bukan karena paling cantik, paling tampan, itu pemberian Allah, bukan pesanan Anda. Yuk, kita jadilah orang menghargai orang lain. Karena yang dimuliakan oleh Allah adalah orang takwa. Semoga puasa yang kita kerjakan saat ini benar-benar menempa diri kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Insyaallah amin. 3. Arti marwah tiada lain, memaafkan kesalahan orang. Kenapa? Kita ini manusia biasa, bukan malaikat. Rasul pun menyatakan, al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada seorang pun manusia yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun manusia yang selama dia hidup tidak pernah lupa. Ini mutlak fitrah kita manusia. Makanya kata Allah, marwah. Kalau saat ini Anda tersinggung oleh orang lain, maafkan dong dia. Karena tidak mustahil suatu saat Anda melukai perasaan orang. Agar kalau orang tersinggung oleh Anda, mereka pun memaafkan Anda. Oh, begitu kan. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang baik ini. Orang yang mau bekerja itu merupakan kewajiban. Laki-laki maupun perempuan. Fa inna mal usri yusra. Inna mal usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguh habis kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya habis kesulitan ada kemudahan. Dan siapa mereka? Orang yang bekerja melanjutkan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah mereka berharap. Apa sih maksud ayat ini? Orang yang beruntung, yaitu orang yang memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada, tenaga dan energi yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk bekerja, mencari rezeki buat menyelamatkan dunia akhirat hanya karena Allah. Dalam ayat ini Allah menyatakan orang yang hidupnya sukses, orang hidupnya berhasil, tiada lain. Bekerja dalam satu masalah, selesai pekerjaan ini jangan Anda berleha-leha. Lanjutkan dengan pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh.
kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa hanya kepada Allah. Kalian berharap, apa yang Anda harapkan? Pengen rezeki yang banyak, yang halal, niat ibadah kepada Allah, sok silahkan. Pengen Anda punya rumah dengan rezeki Anda, boleh silahkan. Tapi niat pertama hanya mengharap ridho Allah. Oleh karena itu seorang muslim bagaimana dalam kita ibadah dan bekerja yang seimbang. Anda silahkan lihat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'idha qudiyatis sholah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalau kalian selesai mengerjakan sholat, bertebaran di muka bumi, carilah oleh kalian karunia keridhaan daripada Allah. Zakarullaha katsiran, tapi ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Allah berikan keberuntungan. Maksud ayat ini tiada lain. Kalau waktunya sholat, kerjakan sholat. Waktunya ibadah, kerjakan ibadah. Habis sholat, habis ibadah, jangan selimutan. Bengong hanya berandai-andai. Salah. Fantasiru fil ardh, bertebaran di muka bumi. Bekerja, bekerja, bekerja. Apapun profesi yang Anda miliki. Tapi jangan lupa kata Allah, zakarullaha katsiran, ingat sama Allah yang banyak. Punten, misal Anda seorang ibu rumah tangga, waktunya sholat. Habis sholat, apa yang belum dikerjakan terusin. Misalnya Anda seorang karyawan, karyawati, waktunya sholat. Habis sholat, terusin kerjaan Anda. Misalnya Anda pedagang, waktunya sholat. Habis Anda sholat, terusin kerjaan Anda. Tapi apapun profesi Anda, ingat sama Allah. Misalnya, kalau ibu rumah tangga beli bawang sekilo, nyomot tambahin haram. Beli cabai sekilo, nyomot tambahin haram. Misalnya Anda karyawan, karyawati curang. Suruh belanja sama bos Anda. Kwitansi 5 juta. Bilang sama pedagang, bagi dong 500.000. Misalnya punten. Jadilah 5.500.000. Haram tahu. Itu nyolong. Walaupun Anda bilang dikasih sama tukang dagang. Misalnya Anda seorang pedagang, punten, dagang warung. Kalau Anda jual terigu, sagu, gula pasir, kopi, dibungkusin setengah kilo. Sekilo, bener dong timbangannya. Kadang kalau beli 9 on setengah, 4 on, haram, Anda maling. Wailul lil mutaffifin, kata Allah, celaka bagi orang yang curang. Saya yakin tidak ingin kita masuk neraka jahanam. Makanya zikir kepada Allah apapun pekerjaan yang Anda lakukan. Sebagai apapun profesi Anda. Zakarullaha katsiran, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Yakin dimanapun Anda berada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Karena Allah pun berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kalian ucapkan, yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, dicatat oleh raqib dan atid. Oleh karena itu kata Allah, kalau kalian zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun, oleh Allah diberikan keberuntungan. Insya Allah. Saya yakin kita semua pengen jadi orang yang beruntung, yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita. Baik insan SIG yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat Anda bekerja, hidup hanya sekali. Manfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai ada penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.